Bismil Abi wal Ibni Warohil Kudus al Ilahul Wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Di dalam video kita kali ini teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin. Ya, dulu beliau lahir dari keluarga muslim, ya 100% keluarganya itu muslim semua. Dan tentu saja sejak kecil dia dididik dalam agama Islam yang taat, dan ketika sudah besar ya agama Islam itu telah menjadi kebiasaan atau telah membudaya di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian pada akhirnya beliau ini memutuskan untuk murtad, meninggalkan Islam dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, bagaimana kisahnya, bagaimana proses yang harus dihadapi oleh beliau, apa saja masalah-masalah yang dihadapinya, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksiannya ya teman-teman ya. Mari kita dengarkan, mari kita belajar dari kisah hidupnya, dan biarlah kiranya kesaksian dari murtadin ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, If. Ya, shalom Pak Bray. Shalom, Shalom. Selamat malam. Selamat malam juga. Tuhan Yesus berkati selalu. Ya, Tuhan Yesus berkati. Gimana keadaannya? Sehat? Puji Tuhan, Pak. Puji Luar Tuhan. biasa. Oke. Ya. Udah siap ya kita bersaksi malam ini ya? Siap. Ya, saya berharap kesaksian ini bisa memberkati banyak orang dan menguatkan Amin. di luar sana ya, agar Amin. tetap setia bersama Tuhan Yesus. Kalau ada yang bertobat, kenapa sih yang setia dari kecil harus mundur-mundur dan keluar, ya nggak sih? Gitu loh, Iya, berpikirnya. Bener kan? Bener. Jadi kita harus setia pada Tuhan Yesus. Oke, waktu dan tempat saya persilakan, Sisif. Ya, halo semuanya, selamat malam. Nama saya If. Ya, saya dari keluarga besar semuanya Muslim. Hanya saya satu-satunya Kristen di satu keluarga ini. Namun aku percaya, atau diselamatkan, semua keluarga akan diselamatkan. Amin. Nah, perjalanan saya kenapa bisa mempercayai Kristus sebagai Tuhan? Jadi saya pernah bercanda bersama teman-teman game saya. Nah, itu di online itulah. Oke, tidak masalah ya kan. Terus saya mengejokes tentang kekristenan, terutama Katolik ya. Saya mengejokes tentang Bunda Maria. Bahkan saya menyuruh teman-teman saya ini untuk memanggil saya Bunda If gitu ya. Ya, dengan lagu, saya juga sering memutar lagu Katolik itu yang Jadikanlah Hatiku Istana Cintamu. Saya sering memutar itu sama koir-koir yang doa bulan Rosario begitu kan. Nah, saya sering memutar itu. Saya terus dengerin bersama teman-teman saya. Terus teman saya bilang, ingat ya, ini hanyalah jokes. Oke, saya ingat. Namun saya tidak tahu kenapa saya ingin terus mendengarkan lagu itu terus. Kenapa ya gitu kak? Saya bertanya gitu. Saya terus penasaran. Terus saya cerita dengan teman saya ini. Kok saya penasaran ya dengan kenapa saya bisa adem ya dengar lagu seperti ini gitu. Terus teman saya menjawab, ya karena kamu lebih suka genre musik yang klasikal gitu ya, seriosa begitu kan. Nah, terus aku jawab, oh iya ya, tapi aku penasaran loh sama kekristenan gitu. Terus teman saya bilang, sadar kamu, syahadat, oke lah saya syahadat kan, tapi saya tetap penasaran gitu. Saya dari dulu juga anti Kristus banget, anti Kristus lah ya. Bahkan saya pernah ke kuburan, ada kuburan salib itu, saya sama teman-teman saya, tetangga-tetangga gitu, saya ludahin. Itu kuburan orang Kristen ya. Saya bilang kafir. Saya ludahin lah itu. Semuanya ya kan lingkungan saya semuanya di sini Islam.
Jadi jangan jarang ada orang Kristen di sini, semuanya Muslim. Terus saya ikut-ikutan. Kadang saya juga pernah menghina Tuhan Yesus waktu saya pernah berteman sama orang Kristen terus berantem. Akhirnya bawa agama masing-masing. Terus saya kan kesal banget, saya namanya menghina begitu kan, jadi kesal banget jadi bawa Tuhan gitu. Nah terus saya saya tetap terus, apa sih Tuhan kok jadi manusia gitu kan. Nah saya itu kan karena di doktrin dari kecil ya seperti itu ya, seperti yang diajarkan agama saya sebelumnya, yang umumnya lah pada pemuka-pemuka agama gitu kan. Ya saya mengikuti ya, saya hanya diajar hafalan, namun saya tidak tahu apa itu isi artinya gitu. Saya hanya disuruh menghafal saja. Ya udah saya ikutin, saya imani saja. Terus ibu saya juga bilang hafalin doa aja kalau mau sholat lah, kalau mau berdoa lah, terus pakai bahasa Arab itu udah sah katanya kan, seperti itu. Ya sudah, saya ikutin aja apa perintah ibu saya. Terus saya masuk ke sekolah waktu SMP tuh. Terus saya masuk ke sekolah SMP Pius ya, SMP Katolik. Nah, saya kan nggak diterima tuh di negeri. Saya menolak tuh kan waktu itu bapak bapak saya sendiri ya rekomendasi, udah masuk Pius aja nggak apa-apa gitu. Lagian juga apa sih namanya, ada agama Islamnya katanya gitu kan. Waktunya nggak mau gitu kan. Apa mau ke Muhammadiyah aja gitu. Nggak kejauhan gitu. Ya udah deh sini aja. Akhirnya saya masuk SMP Pius. Belum lama kan itu di perkelas kan pasti ada salib gitu, salib Yesus kan. Nah saya tuh kayak ya udah biasa aja lah waktu itu kan, kayak anti banget lah ya. Namanya belum mengetahui kan, masih bocil SMP. Nah akhirnya saya lulus SMA ya, masuk swasta juga sih, cuman bukan Katolik juga, SMA biasa. Terus saya setelah dewasa seperti ini, dari umur 25 tahun, nah itu saya yang mengejok situ, saya akhirnya memberanikan diri, bahkan saya berani ngomong sama bapak saya, "Bapak, anterin saya ke toko buku untuk beli Alkitab." Terus bapak saya kaget, "Apa sih kamu baca-baca begituan?" gitu kan. "Kalau untuk belajar nggak apa-apa, tapi kalau untuk mendalami jangan." Akhirnya aku diam aja, ya udah deh gitu. Akhirnya saya beli online karena saya nggak nemu buku Alkitab di kota saya ini tuh, tidak ada. Jadi saya beli online di Shopee. Akhirnya saya membeli dan saya membaca beberapa yang di Perjanjian Lama. Saya kan kurang paham. Saya bingung nih. Akhirnya saya mencari gereja lewat IG kan terdekat. Ya, akhirnya saya menemukan GBI Karismatik. Saya DM adminnya, oke saya disuruh datang. Ya biasa memberi kesaksian lah ya. Kenapa? Kita tahu saya pengen belajar tentang kekristenan. Oke, akhirnya waktu itu saya sebulan kemudian saya ikut pendalaman Alkitab itu 2 kali ya. 2 kali mengulang. Karena saya pertamanya nggak paham. Dan syarat dari gereja tersebut kan memang harus 3 bulan gitu. 3 bulan terus datang teruslah ke gereja itu. Jadi gereja bisa menilai kesetiaan jemaat gitu. Dan akhirnya saya sudah dibaptis di karismatik. Namun setelah pelajari lagi lebih mendalam, apalagi yang tradisi sejarahnya gitu lah ya. Akhirnya berjalannya waktu setahun kemudian, sampai sekarang saya terus mencari kebenaran Tuhan ya, mencari sejarah-sejarah, belajar. Saya terus belajar melalui channel-channel apologet, channel-channel Ibu Sopiatul, Pak Bom Bom, semuanya lah ya, apologet. Intinya saya belajar
dengan beliau-beliau apologet yang lebih tahu gitu ya kan. Dan saya terus mencari ya, sampai sekarang mencari. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk apa yang dibalik dari awal karena karena lagu Katolik gitu. Nah itu saya saat ini sedang belajar Katolik, ya mohon doanya. Nah dari keluarga saya yang sebelumnya saya belum menceritakan ya, kembali lagi ke flashback ya. Awalnya keluarga saya menentang, maksudnya ini yang bukan menentang, kayak menasehati. Karena saya sudah dewasa, jadi buat apa ditentang-tentang. Karena puji Tuhan ya, keluarga saya tuh tidak fanatik dengan agama. Jadi apapun semua kata keluarga saya agama bagus. Tapi yang namanya ngomong doang ya kan, boleh tapi dalam hati tidak rela ya sebenarnya, tidak rela. Bahkan kakak saya yang nomor 1 tuh kan dia yang benar-benar ngurus saya dari kecil. Dia bilang kan dia sebenarnya nggak rela ya adiknya masuk Kristen sendiri. Sampai kakak suaminya tuh bilang, kalau kamu mati bagaimana, malaikat nanyain kamu bagaimana. Nah aku kan bingung, waktu itu belum memahami ya. Aku bilang aja, Yesus datang dari surga, gitu aja. Karena saya belum memahami apa itu, saya hanya bilang Yesus datang dari surga, jadi tidak perlu khawatir. Menurut saya jadi tidak perlu khawatir karena semua agama itu baik, tidak ada yang jahat gitu ajarannya. Nah setelah mempelajari ya sudah lah, saya memahami apa keputusan saya itu jadi pilihan saya. Yang penting terserah kakak atau ibu atau tante atau bapak atau abang gitu mau gimana, yang penting saya udah mantap dengan pilihan agama saya yang ini. Terus ibu saya ya sudahlah, pasrah kan. Ibu saya pasrah, dan saya tuh terus berdoa gitu loh, minta petunjuk agar dikuatkan hatiku gitu. Apalagi saya berlatar belakang keluarga besar semuanya muslim. Intinya aku minta kekuatan pada Tuhan. Puji Tuhan aku sampai sekarang masih terus belajar kekristenan, tidak ada goyah satupun. Ya walaupun orang-orang ada beberapa tetangga yang sudah tahu kalau aku Kristen. Ya biasalah ya, orang tetangga kan sukanya nyindir-nyindir gitu kan. Jadi saya bodo amat lah ya gitu. Jadi udah pilihan mantap saya matang. Dan waktu itu saya menonton film The Passion ya itu ya, disuruh sama papi rohani saya di GBI dulu. Terus saya benar-benar memahami itulah. Oh seperti ini Tuhan Yesus. Perjalanan yang benar-benar membuat saya sadar bahwa Tuhan tuh sangat menyayangi umat manusia gitu. Umat manusia yang berdosa ini. Itu film buat saya ya sampai sekarang tuh kalau ingat tuh pasti gini. Ya pengen menangis sejadi-jadinya gitu. Karena Tuhan tuh begitu kasih. Karena Tuhan itu kasih. Jadi saya memahami firman menjadi manusia untuk menebus dosa saya yang percaya. Yang sudah ada di kitab Kejadian, sejak jatuhnya Adam dan Hawa dosa sudah bilang kemuliaan dari Allah. Yesus datang untuk membenarkan itu semua, untuk mengenapi, untuk menyempurnakan manusia lagi di hadapan Allah Bapa. Itu benaran sungguh luar biasa itu. Oke. Pak Bray? Iya. Gimana, If? Sudah. Take your time. Take a breath. Ambil nafas. Buang pelan-pelan. Minum juga nggak apa-apa. Kita santai aja. Udah.
Oke, luar Ya biasa ya. pokoknya ya Itu kejadiannya boleh tahu nggak tahun berapa? tahun 2021. 2021 Berarti itu saya mulai ngejokes kayak gitu. Mm. berarti pas COVID. Iya, pas COVID saya belajar lewat Zoom juga. Oh, oke oke. Nah, if waktu kecil itu kamu kan berkeluarga berapa, adik kakak berapa? Yang ketiga saya anak terakhir. Oh, 4 orang. Nah, Ya, empat-empatnya ini dari SD apa? Sebelumnya sekolah agama atau sekolah negeri? sekolah negeri aja biasa, Pak Bre. Oh, Sekolah biasa negeri sekolah tuh negeri ya ya. waktu SMP saya sekolah Katolik. Oh, pas di SMP-nya Katolik baru ya. SMA juga Ya, Katolik. enggak SMA biasa. Oh, biasa negeri, swasta. Swasta biasa, Oh, PGRI itu. swasta biasa. Oh, tapi dulu kamu rajin gak sih, misalnya mentaati agamamu dulu gitu? Waktu kecil Rajin nggak? saya lumayan rajin, cuman waktu sudah ABG saya bolong-bolong. Saya pernah juga rajin, cuman bolong lagi gitu. Iya, Maksudnya bolong sholatnya ya? Kadang-kadang iya, sholat, bolong-bolong kadang-kadang sholat enggak. gitu, ngaji gitu ya. Kenapa? Kok bisa bolong-bolong? Ya Begitu. menurut Apa saya main tuh atau? lebih tidak nyaman aja gitu Pak. Lebih tidak nyaman aja kan karena ini kan agama keturunan, bukan pilihan. Jadi saya hanya mengikuti Oke. apa perintah saja. Oke. Baik. Nah, terus papa sama mama masih ada dong, Masih ada puji Tuhan, masih dua-duanya lengkap masih ya, hidup. puji Tuhan ya. Iya. Tapi udah haji dua-duanya, udah Enggak, ibu udah haji belum. kami dari keluarga biasa aja Pak, jadi nggak bisa haji. Oh, jadi keluarga Iya, inilah ya, moderat ya kalau bisa dibilang ya. Jadi nasional lah gitu ya, nasional. iya. Senang sekali ya punya keluarga seperti itu ya. Tapi tetangga-tetangga setelah tahu kan, waktu tadi disampaikan kan, akhirnya tetangga Ya tapi tahu. mereka ngomong sama ibu saya saja, nggak ngomong langsung ke saya gitu. Jadi nyindir-nyindir ibu Oh, saya gitu. oh, oke, oke. Untungnya ibu orangnya menyikapinya biasa-biasa aja gitu ya. Iya, ibu saya Tahu bijaksana untuknya. Jadi ya bijaksana. sudah Ibu lah ya. bijaksana, bapak bijak sini. Iya, bijaksana juga lah Pak. Ibu bapak Bijaksana. bijaksana ya, puji Tuhan. Oh, Jadi puji Tuhan keluarga ya. saya soal agama itu tidak terlalu fanatik lah ya. Ya. Wah, itu lebih enak sih sebenarnya untuk tukar pikiran segala macam ya. Ya makanya saya Ya, lebih ke Kristen tuh lebih gampang gitu Pak. Karena tidak ada tantangan di keluarga. ya. Oke. Jadi ya ini puji Tuhan ya, karena kan sebagian dari sahabat kita, saudara kita tuh mengalami yang namanya ya mungkin kurang beruntung lah ya, seperti If ya malam ini ya. Mereka mengalami intimidasi, persekusi segala macam. Tapi ya puji Tuhan, If dalam kondisi yang benar-benar keluarganya mengerti bahwa ketika dewasa anak-anaknya boleh pilih masing-masing yang terbaik gitu ya. Iya, benar sekali. Meskipun sebelumnya papa sempat ngelarang ya, ngapain sih kamu belajar kitab, kamu belajar tapi Iya. nggak boleh memperdalami, seperti Tapi kayak saya gitu berani ya. berani langsung ngomong to the point ke orang tua. Oke. Mantap. Nah, jadi kedepannya gimana nih If, setelah terima Tuhan Yesus? Dibaptisnya kapan sih? 2022 ya? 2022. Itu 2022 dibaptis ya. di Itu GBI. di GBI ya. Nah, terus sekarang Iya. Katolik. Pindah Ya, Katolik. sekarang lagi belajar dokumen Katolik. Oh, lagi belajar. Oh iya. Baiklah. Baik teman-teman, itu sekelumit cerita kesaksian dari saudari kita. Boleh tahu nggak sih, If kamu umurnya berapa sih sekarang? Saya kelahiran dari 96. Hitung aja 96 berapa? 96 berarti 50 berapa ya? 57. Kok Udah tua dong 50? ya? Berarti 27 ya? 27 Iya, ya udah umurnya 7. ya? Oh, oke, masih muda lah ya, masih panjang. Ya. Nah ini nanti apa namanya? Kira-kira kedepannya gimana nih If? Apakah If mau melayani Tuhan
dalam kehidupan selanjutnya, atau ya sementara sekuler dulu deh, atau gimana gitu. Bisa cerita nggak Maksudnya ya? bagaimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Iya, misalnya ada cita-cita ya mau melayani Tuhan full gitu ya di rumah Tuhan, atau sementara ini nggak dulu deh, aku sekuler dulu, tapi sembari mungkin menginjili kalau ada waktu ya, bercerita mengenai Tuhan, kesaksian atau gimana? Ya untuk Gimana If? sementara karena saya kan juga punya usaha gitu ya. Jadi saya belum bisa melayani Tuhan full di gereja gitu ya. Oke. Jadi Ya mungkin di dunia sekuler juga bisa sembari kerja, sembari ya pelayanan juga ya. ya Wah, luar biasa. Buktinya masuk TikTok ya, melayani juga ya. iya melayani. Oke, baik teman-teman setia WFM dimanapun berada, baik di Zoom maupun di luar sana. Yang di luar sana boleh ya sambil bertanya-tanya di di YouTube. Nanti kita akan pantau pertanyaannya apa, kita sampaikan ke If ya. Nah teman-teman, kita buka ini ruang tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan angkat tangan supaya kita tertib. Wah, langsung El Java, ya silakan Bro El Java. Shalom Sis Aif, shalom Ya Bro. shalom. Ya shalom. Ya, ini saya mau bertanya nih ya, sama Sis Aif. Sis, Iya yang silakan. menjadi kesan ya, yang sangat berkesan di kekristenan itu apa sih? Sehingga Sis itu bisa langsung login. Awalnya saya memandang dari perbuatan orangnya, beda dengan tetangga-tetangga saya yang seperti ini di sini. Karena tetangga saya tuh kebanyakan yaitu ya Pak Muslim Pak ya, agama saya yang dulu gitu. Karena mereka tuh saya lihat tuh walaupun sudah ada yang umroh, ada yang itu, mohon maaf Pak ya, saya merasakan tidak ada aura yang kasih gitu loh, aura kasihnya gitu. Mereka selalu mereka selalu ibaratnya mementungin orang lah gitu, buat kepentingan dirinya sendiri gitu. Jadi kekristenan yang Sis lihat itu dari apa yang sudah mereka terapkan dari hasil pengajaran dalam kitab sucinya ya. Iya benar. Apakah Sis itu yang saya lihat sampai itu yang ini pun ya lanjut dulu. Itu yang saya lihat dari orang Kristenan di gereja-gereja yang pelayanan ya puji Tuhan, makanya memang penuh kasih gitu, bakal ada yang menolong saya gitu, ada yang benar-benar membimbing saya sampai sekarang ini bertahan dengan Kristus, benar-benar ya benar-benar penuh kasih lah ya, rasakan hadirat dia beneran kasih gitu. Sekarang Sis F boleh kasih pesan-pesan ke saudara-saudara Kristen semua dimanapun berada, karena terkadang ya kekristenan itu ada di antara orang-orang yang dimana terkumpulnya gereja ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna, betul Sis ya? Ya betul. Yang terkadang membuat contohan atau sandungan kita sehingga ada kepahitan ya. Silahkan sekarang Sis, saya minta kasih pesan-pesan ke saudara-saudari kita yang Kristen supaya terus mempertunjukkan buah-buah ruh karena hidup di dalam keluarga Tuhan. Silahkan. Ya buat anak-anak Tuhan Yesus, ya pesan saya malam hari ini simple aja ya, teruslah mencari kebenaran Tuhan, karena Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka kamu akan menemukan hikmatnya. Itu kalau nggak salah ayatnya gitu ya Pak ya, carilah dulu kerajaan Allah. Matius 6:33 ya. Ya itu, maka akan menemukan kebenarannya itu.
Terus, pokoknya terus andalkan Tuhan, apapun kalian, sengsara apapun, menderita apapun, karena Tuhan berkata, mengikut aku, kalian akan memikul salibku. Karena memang ikut Tuhan itu tidak gampang. Tidak ada yang gampang di dunia ikut Tuhan, apalagi Tuhan sendiri sudah menderita, begitu kasihnya dengan kita, Tuhan itu menderita. Jadi kita tuh harus menunjukkan kasih kita ke Tuhan. Seperti kata Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi harus lebih taat lagi dalam untuk mempelajari, untuk mencari Tuhan. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan orang, apalagi yang sekarang ini banyak banget hujatan-hujatan di luar sana tentang Tuhan Yesus. Itu saya beneran sakit loh dengarnya. Tuhan sendiri yang sudah menebus kita, sudah menderita buat kita. Kita malah menyiksanya lagi. Kita malah bikin rumit di dunia gitu. Ya gitu. Ya. Terima kasih. Ya, haleluya ya, puji Tuhan, puji syukur ya, kita malam hari ini dapat kesaksian luar biasa. Kalau Bro Angel, saya nggak mau tanya sama moderatornya ya, saya mau sama F-nya saja. Ya, karena tujuan malam hari ini saya memang ingin membantu ya, untuk supaya apa, tidak tersandung atau tersontoh, yang pada saatnya nanti ketemu dengan orang-orang Kristen yang kurang rohani gitu ya. Gitu Ya, aja. saya sering banyak menemukan ya. Cuma saya kadang saya juga pernah saya juga berteman sama orang Kristen juga, tapi dia masih duniawi begitu ya Pak ya. Masih duniawi, bahkan sampai pacaran beda agama. Saya inget ya, maksudnya walaupun lu pacaran beda agama, tapi lu jangan sampai tinggalin Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Saya aja yang mencari kebenaran Tuhan tuh beneran kagum dengan Alkitab tuh, beneran kagum, beda banget sama ajaran saya sebelumnya tuh, beda banget. Ajaran di sini tuh kasih, gak ada ajaran kasih selain Tuhan Yesus sendiri gitu. Haleluya. Iya. Terima kasih Chef ya, luar biasa kesaksianmu malam hari ini. Saya merasa. Halo, apa, tes. Merasa apa? Suaranya hilang. Ya. Merasa. Udah sih, lalu. Merinding atau gimana? Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih Kang Gio untuk partisipasinya. Jadi seperti dikatakan tadi oleh saudari kita Eve, itu ada juga di Matius 10 ayat 38 kalau teman-teman pegang Alkitab ya. Di situ dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Jadi kelayakan itu penting. Waduh, sudah ada lagi angkat tangan nih, If. Kita sapa dengan Bro Seraf. Malam, Bro Seraf. Halo, selamat malam Pak Seraf. Saya nggak mau selamat malam, saya maunya Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Iya, Shalom Aleichem. Ya, maaf. Ini hanya untuk memastikan aja. Ini If ya. Kira-kira, maaf. Ini begini. Ini kan If kan menyatakan dari pernyataan ini, mohon maaf, dari agama yang lalu pindah ke Kristen karena kasih, gitu kan. Tapi yang mau saya tanyakan, kira-kira Miss If ini masih ingat nggak sama ayat-ayat yang dulu? Ya buat pernyataan aja kalau memang Miss If ini dulu memang dari sono gitu. Ada nggak salah satu ayat kecil aja atau apalah yang bisa menunjukkan kalau menunjukkan memang benar-benar Miss If ini dari sana gitu? Sebelumnya saya hanya menghafal saja Pak, saya tidak tahu artinya. Iya, dari hafalan itu mungkin masih ada yang diingat gitu. Ada yang surat-surat kecil itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya, itu bisa dibacakan biar ini kan kita kan di publik ya, di YouTube juga ke channel biar. Ya. Jadi saya diajarin ibu saya
maaf, bukan disebut hoak gitu loh. Jadi kan ini memang benar-benar terjadi gitu. Ya, jadi saya diajari ibu saya ketika berdoa cukup Al-Fatihah saja ya. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Itu kan Nggak itu pakai aja. amin. Lanjut. Jaga, itu kan contoh, Pak. Iya. Oh. Ya, saya berterima kasih sekali sama Miss Eve ya, karena terkadang kan ada statement iya itu orang pura-pura, itu sebetulnya Kristen cuma ngaku-ngaku murtad, kan seperti itu. Biar kita tuh menghilangkan kata-kata itu gitu. Tuh. Iya. Ya, saya berterima kasih sekali. Ini kan saya mau tanya juga sama Bray Angel. Halo. Sama Bray? saya, Pak. Ya. Iya, saya minta maaf. Ini begini ya. Ini mungkin saya karena tidak mau membuang waktu yang di acara ini. Nanti aja setelah apa-apa, acara buang aja selesai waktunya, boleh. Pak. Nggak apa-apa. Waktunya masih panjang, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Terbuka. Iya. Nih. Ya, ini seperti apa yang saya rasakan dan apa yang saya terima di dalam kehidupan saya. Saya itu menerima namanya kuasa doa. Ya sudah, kalau memang diizinkan saat ini, boleh enggak saya mau mendoakan kita semua, hanya dan Miss Eve tentunya. Oh, boleh. Oh, Silakan, boleh, Pak. Silakan. Mau Terima mendoakan kasih. Eve dan kita semua kan? Pasti. Oh ya, silakan. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus sahabat kami, Kau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan memilih satu persatu domba-Mu yang hilang, atau malah Tuhan mengambil domba lainnya. Tentunya semua karena kasih-Mu yang luar biasa, kasih agape, kasih yang tidak terbalas oleh apapun. Jikalau Tuhan berkenan hari ini, biarlah Tuhan Yesus juga menarik domba-domba yang lain. Karena satu domba ini telah Engkau selamatkan, Miss Eve ya Tuhan. Tapi kami sangat rindu supaya Tuhan berkenan juga menarik domba-domba yang sudah mengenal Engkau, tapi semakin jauh dari Engkau. Dan kami juga rindu supaya Tuhan Yesus menarik domba yang tidak mengenal Engkau, sehingga menjadi mengikut Engkau dan mengenal Engkau. Damai sejahtera akan ada di dalam dunia ini jikalau Engkau berkenan menarik mereka. Karena ajaran dari Allah Bapa sendiri yang disampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, ajaran kasih akan ada di dalam kehidupan kami. Bukan ajaran yang membunuh, bukan ajaran untuk menyakiti, tapi ajaran kasih yang Tuhan sampaikan untuk kami semua. Biarlah Miss Eve bisa dibilang manusia baru yang mengikut Engkau. Kuatkanlah tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Begitu juga kami yang sudah mengenal Engkau, Bapa. Kuatkanlah kami, sehingga kami senantiasa bisa saling menjaga kekudusan hubungan kami dengan Engkau. Kami tidak ingin hubungan kami dengan Allah Bapa kami, dengan Tuhan Yesus kami, diganggu oleh apapun. Kuatkanlah kami ya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau doa ini kami sampaikan hanya kepada Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami dengan penyalibannya di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya.
Amin. Haleluya, amin. Wah, terima kasih Bro Seraf. Ada lagi yang mau Terima disampaikan Bro kasih. Seraf? Ada lagi mungkin sepatah dua kata? Saya kira ini untuk Miss If ya. Ingatlah, langit tidak selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu. Tapi ingat, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua sampai akhir zaman. Itu aja. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Seraf. Sis If, ini ada lagi yang angkat tangan mau bertanya. Silakan WA FM Group Official. Ya, shalom. Suaranya kecil, Pak. Udah. Ya, Ya, maksudnya silakan. gimana? Oh, maksudnya pelajaran Alkitab gitu kah? Iya, saya mengikuti 2 kali itu. 2 kali ngulang kan, karena ya yang pertama saya telat masuk. Jadi saya ngulang lagi di tahun depan, jadi saya 2 kali mengikuti pendalaman Alkitab tersebut. Ya, saya belajar setahun ya, intinya lah, setahun. Saya baru dibaptis. Itu ya Pak Waram. Ya, terima kasih WAFM Official, grup official ya. Seperti biasa saya kepada narasumber kesaksian Murtadin ini memberikan sebuah hadiah. Hadiahnya bukan berupa barang tapi berupa ayat ya. Nah, untuk Saudari If, saya mau kasih. Saudari If megang ini nggak? If megang Alkitab nggak? Lagi pegang nggak? Atau Enggak, Pak. Di handphone nggak ada Alkitab ya? Enggak, saya ambil dulu deh. Ya, ambil sebentar. Maaf, Bray, apa nggak di-share screen aja Alkitabnya? Boleh di share screen Oh, aja. boleh. Share Share screen boleh. Iya. Ada yang bisa bantu nggak? Di Oke. Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Mazmur 19 sampai 21. Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Oh, kecil ya tulisannya ya? Bener ya ini? Saya ya? lihat kok. Iya ya, saya lihat. Iya. Oke. Coba If bacakan If. Ini buat kamu nih If, ayat dari Iya. kita acara kesaksian Murtadin. Silakan. Mazmur 118 ayat 19. Ya, sampai 21 ya. 21. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran. Bukakanlah ya. Sorry. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Haleluya. Ya, jadi ayat ini untuk If. Saya berharap ayat ini bisa menguatkan If kemanapun If pergi ya. Jadi saya baca ulang.
Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. If bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menjawab if dan telah menjadi keselamatan if. Haleluya, luar biasa. Baik, teman-teman, jika ada yang mau bertanya lagi silakan. Kita masih ada cukup waktu ya untuk tanya jawab atas kesaksian if. Nah, if kan waktu kesaksian tadi bilang katanya bercanda-bercanda, ngeledek-ngeledekin gitu ya. Terus if juga sempat ngeludahin kuburan orang Kristen. Kira-kira di kuburan ngedumel kali ya if ya. Nah ini nah ini masih berteman nggak sama orang-orang yang kamu suka itu? Terus gimana reaksi mereka ketika mereka tahu bahwa kamu akhirnya menerima Tuhan Yesus? Kenapa Pak? Kenapa Pak tadi Pak? Nah kan tadi if bersaksi bahwa suka ledek-ledekan gitu sama teman-temannya kan, ya toh. Nah saat itu kan if masih Muslim. Nah sekarang kan if sudah terima Tuhan Yesus. Nah bagaimana reaksi teman-teman kamu setelah tahu bahwa kamu menerima Tuhan Yesus? Pas saya dijauhin Pak. Saya dijauhin mereka. Saya dijauhin sama teman-teman saya yang itu, yang di game itu. Ya, oh gitu. Mereka langsung, ya maksudnya nggak langsung sih. Mereka secara berhari-berhari jadi menjauhi saya gitu Pak. Oh, yang teman-teman kamu yang Muslimnya ya? Iya itu teman game online Pak. Oh, oke. Terus ada masih ingat kata-kata mereka, apa yang disampaikan mereka kepada If setelah tahu ya bahwa waktu If itu teman saya menasehati lah ya. Padahal agama sebelumnya tuh sudah diakui oleh katanya Nabi Daud kayak gitu. Terus kamu keluar sayang banget gitu loh. Mending kamu pelajari, pedalamin aja lagi deh gitu kan. Daripada kamu nanti menyesal gitu kan. Terus aku ya udah kan aku karena saya menghargai jadi oke, makasih sudah mengingatkan gitu kan. Terus mereka tuh kayak menentang itulah intinya lah ya. Buat saya tuh balik lagi lah, menarik saya lagi ke situ, pertahankan. Intinya saya disuruh mendalami lagi agama sebelumnya. Terus saya jawab, menurut saya sih semua agama ya baik saja ya, terserah mau pilih apapun itu, kalau memang itu sudah berpegangan teguh pada hidup ya sudah gitu loh, lakukan yang terbaik gitu. Aku bilang ke mereka begitu. Terus kata mereka katanya waktu itu saya kan belum memahami Alkitab kan, jadi saya diam gitu kan. Kata mereka kan padahal kan katanya di dalam Alkitab ada apa tentang kedatangan Nabi Muhammad katanya. Terus kan nggak tahu kan waktu itu belum, ternyata tidak ada. Ternyata Yesus berkata tuh, setelah aku tidak ada lagi, akulah yang awal dan akhir. Tuh kan. Kalau ada nabi-nabi palsu, lihatlah buahnya itu kan mirip serigala apa tadi berburu domba, itu kan ada ayat berapa lupa gitu. Oh ternyata ini hanya klaim mereka gitu. Klaim mereka ternyata. Setelah saya pelajari lebih dalam gitu. Ini hanyalah klaim, hanyalah klaim yang biar aku tuh bisa balik lagi ke situ gitu loh Pak, biar aku nggak keluar gitu. Jadi ada upaya gitu. Menahan ya. Ada upaya untuk menahan kamu ya. Ya sementara yang disampaikan teman-teman kamu itu teguh gitu. Ya. Namun saya tetap kepada kepilihan saya itu menerima Kristus, dan akhirnya berjalannya waktu mereka menjauhi saya. Ada yang bilang katanya saya apa namanya tuh yang kontroversi lah apalah gitu. Ada yang bilang saya suka menghujat agama lah apalah gitu kan. Akhirnya saya dijauhin. Menghujat agama?
Ya gitulah katanya. Oh, oke. Itu teman-teman kamu yang itu, yang game itu, yang mengatakan itu. Kamu Iya, suka menghujat agama. Gitu. iya. Padahal kan saya memberitakan yang itu, yang ayat Al-Quran itu kan. Namun mereka bilang aku begitu. Jadi ya sudah, tidak masalah ya menjauhi saya. Baik, ya tentunya teman-teman ya yang disampaikan If itu apa bisa kita tolak ya jika kita baca di Alkitab itu memang tidak ada concern satu nama ya. Jadi baik di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, bahkan If berkata benar bahwa setelah Yesus itu akan banyak nabi-nabi palsu dan guru-guru dan pengajar-pengajar palsu gitu ya. Jadi itu benar ya. Ya buktinya sampai sekarang pun masih ada kan yang mengaku-ngaku nabi-nabi gitu. Dan ya itu tergenapi gitu. Ya apa namanya apa yang disampaikan Tuhan kita itu Ya nubuat masa depan ya. iya Nubuat tergenapi depan. dan bukan Tuhan yang Ya. berdusta gitu ya. Oke. Memang benar Luar biasa kenyataan. tadi. Iya betul, memang benar kenyataan. Jadi ya kita bersyukur ya pada Tuhan di mana If dalam kondisi terbatas tidak belum menguasai Alkitab, tapi Roh Kudus tetap membimbing If gitu ya, menguatkan If, iman If gitu, sehingga mereka tidak dapat mengambil balik If gitu ya, kira-kira begitu. Oke, ini sudah ada lagi yang angkat tangan nih. Kita terima dulu ya, If. Bro Halalken. Halalken. Bro Ya, Halalken. shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita bersaudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu ada pengampunan. Jadi langkah terakhir itu yang dinilai. Kalau dalam kekristenan itu langkah terakhir. Sebelum kita menutup usia, kalau masih di dunia ataupun belum kiamat, itu adalah langkah terakhir. Meraih keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan, raih secepat-cepatnya. Itu yang saya untuk membuka. Yang saya ingin tanyakan, kan tadi disebutkan bahwa Sis If itu seorang gamer, ya mungkin dikatakan gitu ya, game online. Iya. Oke, kalau memang seperti itu, apakah Sis If itu merupakan pro player atau tidak player biasa Pak, player biasa. Hobi ya, artinya begini. Hobi, ya. Karena saya juga penggemar game online itu loh. Itu banyak yang saya mainkan loh. Dikatakan, ya usia saya relatif muda, maksudnya mulai dikampleng gitu loh. Jadi saya senang bermain game, ya. Dengan bidang apapun itu yang kita tekuni, itu akan kalau yang kemarin teman-teman di game itu melakukan mencemooh, menghina, menghujat kekristenan, sekarang balik. Tunjukkan kasih yang lebih dan lebih dari Tuhan Yesus untuk teman-teman. Jadi jangan putuskan hubungan dengan mereka, kecuali mereka yang memutuskan, ya silakan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan untuk Sis If sekarang apabila bermain di game itu kembali? Apakah teman-teman, aku nggak bertanya teman yang dulu ya, mungkin yang dulu pasti menjauh. Ada yang mengetahui mungkin dari mulut ke mulut bahwa Sis If ini sudah berbeda dari Sis If yang dulu gitu. Kalau memang itu, teruskan permainan itu, karena itu menyehatkan otak ya, itu menurut saya. Tuhan memberkati. Ya, benar. Jadi gimana tadi Pak Halal kan suaranya agak kecil. Agak kecil ya. Oke. Apakah tadi kan udah dijawab singkat ya, bahwa bukan hanya gamers biasa, bukan pro player. Karena begitu banyak sekarang pro player perempuan ya, yang jago main. Iya.
Ya khususnya pada yang terkenal. Kita nggak usah sebutkan karena kita nggak didukung oleh mereka. Kita bukan Ya. nggak iklanin mereka gitu ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan teman-teman di game itu sendiri yang biasanya If bermain, apakah ada pengaruh selain dari teman-teman yang lama itu yang untuk mengintimidasi atau bagaimana? Setelah saya waktu itu online lagi, nggak tahu kenapa ya, banyak banget yang menyerang saya gitu loh. Banyak banget yang benci sama saya. Saya tidak tahu ya Pak ya. Pokoknya tuh ada yang bilang saya mempermainkan agama lah, apalah. Ya, banyak banget hujatannya gitu, ya dari orang-orang seperti itu. Makanya saya memutuskan untuk hapus saja ya, karena sudah tidak sehat. Ya sudah, saya menjauh dari hal-hal yang tidak sehat seperti itu. Saya hapus itu game. Jadi ya sudahlah gitu Pak. Oke, Karena baik. ya banyak yang menyerang. Ya, artinya kalau itu bersifat negatif ya, pergaulan yang baik akan hancur dengan pergaulan yang nggak sehat ya, betul. Jadi memang saran kita ya, yang kebetulan saya sendiri itu lahir dari rahim wanita Kristen, yang selama ini pun kita tidak merasakan bagaimana susah, duka, hinaan, cercaan yang dihadapi teman-teman murtadin ini. Kadang-kadang seperti yang dikatakan Bro Bray Angel, lupa, malah menjauh dari Tuhan Yesus. Kita diberikan anugerah untuk menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, malah kita buang secara sia-sia. Nah, teman-teman murtadin seperti contohnya si Skif tadi ini kan, begitu banyak teman-teman menjauh, mungkin ada dari keluarga sendiri mungkin dapat tantangan, tapi saya yakin sis, jangan takut melangkah bersama Kristus. Mungkin di Indonesia kita adalah komunitas mereka anggap kecil, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Amin, amin, haleluya. Tidak akan ada orang yang bisa menghalangi pertumbuhan kekristenan di Indonesia. Mungkin mereka bisa buy data, mereka main data bohong, tapi itu sekedar data. Yang pasti kita meyakini, khususnya pada Zoom ini, bahwa kekristenan akan bertumbuh semakin hebat dan semakin hebat karena pekerjaan Roh Kudus. Termasuk yang diberikan ke If, pertahankan itu terus, sebarkan nama Tuhan Yesus di seluruh penjuru Indonesia. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut terhadap intimidasi, persekusi atau apapun. Karena banyak teman-teman murtadin juga yang bergabung di sini, If. Karena memang ini WAFM memang khusus untuk murtadin. Mereka tidak takut, mereka tidak ragu untuk menatap masa depan bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja, If. Silakan. Iya. Angel. Ya, terima kasih Pak Halal atas input dan masukannya ya. Saya setuju sekali tuh. Jadi, tapi ya saya jarang dengar sih kalau yang murtadin itu malah menjauh dari Tuhan, Pak Halal. Justru yang sudah mengenal dari kecil malah mulai menjauh. Ada. Salah satunya contoh, salah satu artis. Oh, ada ya? Iya. Ada Pak, ya artis ada. itu artis. Kembali. Udahlah itu urusan dia. Iya. Oke. Nah, karena kan kalau artis beda Pak, kalau artis. Ya intinya dia tuh bilang kalau ortunya mati kan katanya nggak bisa dimandiin, nggak bisa apalah gitu. Itu alasannya karena itu. Iya. Baik. Ya kita sama-sama menguatkan satu sama lain ya umat Tuhan. Karena itu juga perintah di Alkitab ya. Ketika kita tahu bahwa sahabat, saudara, teman dalam situasi yang sekiranya keluar dari jalur, terus kita diam aja, kita dosa malah. Jadi kita saling menguatkan. Ya. Jadi kita juga bersama-sama nih teman-teman supaya tetap berdoa untuk If yang notabene baru sekali menerima Tuhan Yesus ya. Dan minggu lalu kita juga menerima kesaksian yang baru juga tuh If.
dia baru dibaptis itu bulan April kemarin, If. Ya jadi Puji Tuhan ya. puji Tuhan Banyak ya. jiwa yang Jadi diselamatkan. yes, ya itu dia. Makanya bersyukur sekali itu. Nah, justru seperti saya ini nih yang udah lahirnya Kristen, menjadi bertahan gitu sampai aku hidup bersama Tuhan gitu ya, supaya aku nggak goyah gitu. Karena di Alkitab pun dikatakan yang terdahulu menjadi yang aku lupa tuh ayatnya. Nah itu ada ayatnya. Jadi memang hati-hati juga gitu buat kita yang sudah sejak lahir ya, jangan masuk ke dalam pencobaan. Baik, If kan kadang-kadang kita nih yang lulus SMA atau kuliah atau SMP suka ada grup-grup reunian gitu ya, misalnya teman SMA gitu. Nah, kamu ikut nggak sih grup reunian gitu? Nah, kalau ikut Saya gimana tuh jarang ikut. reaksi mereka? Saya jarang ikut. Oh, nggak ikut reuni-reuni gitu ya? Iya. Gitu. Cuman saya yang terpenting itu keluarga, Pak. Kalau saya sendiri yang terpenting itu keluarga. Nomor satu keluarga. Jadi saya nggak terlalu terpenting dengan teman-teman. Kalau keluarga sudah tahu ya sudah, saya puji Tuhan banget ya, keluarga menerima. Ada sepupu saya juga sudah tahu menerima sudah. Ya, kita berdoa lah ya. Agar If ini menjadi terang di keluarga dan mereka bisa melihat dari perubahan yang If lakukan, If bawa ke keluarga, dan mereka bisa membuka mata iman mereka ya, menerima kebenaran yang sesungguhnya gitu ya. Kita berdoa. Nah, If selama belajar ada ayat favorit nggak yang If suka banget gitu? Aku suka banget nih ayat ini gitu. Ada? Ada dong. Di mana tuh? Boleh tahu nggak? Boleh kepo nggak? Ya, bentar Pak. Tunggu ya Pak ya. Iya. Ada suara saya? Ada. Ya, Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat 6-7. Bisa tolong bukain? 4 ayat 6-7. Ya, Bro Serap bisa bantu, Bro? Oke, Filipi 4. Filipi 4 ayat 6-7 katanya. Wah, ini bagus nih ayatnya. Filipi 4. Tadi katanya pertama gede, kok jadi kecil gini ya? Nggak tahu. Kecil hatinya. Enggak ya Pak ya? Ayat 4-7. Iya, sampai ayat 4-7 ya. Ayat 4-7. Ayat 6. Ayat 6-7. Ayat 6. Oke. Iya, dibaca 6. Dong, If. Bentar. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Keren. Ya betul ya teman-teman ya. Ini saya juga sebenarnya punya ayat-ayat favorit, dan saya yakin saudara seiman juga masing-masing punya ayat-ayat favorit ya, termasuk saudari kita If. Nah, dia favoritnya adalah Filipi 4 ayat 6 dan 7. Artinya gini, favorit itu bukan berarti ayat yang lainnya jelek, terus yang paling bagus menurut dia ini, bukan ya. Ini ayat yang menguatkan saya. Ini ayat yang menguatkan saya pada iman. Betul. Yes. Memotivasi juga. Nah, saya juga begitu. Jadi kadang-kadang kalau dalam situasi tertentu nih teman-teman ya, saya suka baca lagi tuh ayat yang saya suka tuh ya. Saya baca lagi, nanti saya kuat lagi gitu. Nah, itu pentingnya gitu. Jadi bukan yang lainnya jelek, yang ini doang bagus. Enggak begitu. Kadang-kadang kita punya ayat-ayat menguatkan kita ya, termasuk If. Nah, ini ayat yang luar biasa nih If. Saya suka juga sih. Jadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apapun ya. Jadi
everything. Pokoknya tidak ada yang tidak gitu di mata Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Apapun dan segala-galanya apapun. Dalam kondisi sehat, sakit, apapun kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Dan jangan mengeluh. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wah, keren. Mantap. Kalau pujiannya ada, bisa nyanyi nggak, If? Enggak Pak, saya nggak bisa nyanyi, jangan. Tapi suaranya kayaknya bagus nih. Enggak, serius Pak, saya nggak bisa nyanyi, serius, saya nggak bohong. Jangan. Oh gitu ya. Oke, baik. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan kepada Sis If sehubungan dengan kesaksiannya? Ada? Ya, saya sekarang udah punya cowok belum, If? Waduh, saya tidak berpikir seperti itu Pak. Saya fokus belajar ini, mencari Tuhan sama ini dulu Pak, karir. Waduh. Tapi syaratnya ada dong, harus Aduh, seiman. skip deh Pak, skip ya, syaratnya harus seiman. Syaratnya harus seiman, udah gitu aja. Oh, udah. Luar biasa. Seiman dan seimbang. Bro Bray, Seiman dan itu pertanyaan seimbang. terakhir Ya. boleh? Ya, silakan. Pertanyaan saya satu ya lagi ya, Sis Ivy. Setelah menikmati kasih karunia Tuhan di dalam bait Tuhan, kerinduan terbesar apa yang ada sekarang saat ini di dalam hati? Ya, mohon spontanitas. Keinginan apa yang paling terbesar dalam kehidupan sekarang ini saat ini setelah menerima Tuhan Yesus? Maksudnya keinginan seperti apa Pak? Ya, keinginan apa yang paling besar? Ini kan udah menerima Tuhan Yesus nih, udah percaya Yesus. Apa keinginan terbesar Sis If saat ini? Keinginan saya berharap semua keluarga saya bisa menerima Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jawaban yang pingin kami atau saya dengarkan adalah kerinduan terbesar itu adalah semua keluarga, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangga itu akan diselamatkan. Haleluya. Terima kasih banyak ini Sis Ivy. Tuhan Yesus memberkati, melangkah terus bersama Kristus. Oke, Bray Angel, Tuhan Yesus berkati. Yes, terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya. Dan jawabannya If tuh spontan dan menguatkan, ya, luar biasa. Memang itulah keinginan orang-orang yang masuk ke dalam kebenaran ya. Ivy udah baca di chat belum? Ada yang bilang gini, boleh PDKT nggak Mbak? Tuh katanya. Aduh, gimana jawabnya? Nggak boleh. Pak siapa ini namanya, Pak Zafrat? Nggak boleh katanya Pak. Ada buaya, jangan. Anda buaya, saya tidak mau menerima buaya. Pergi jauh-jauh buaya. Waduh, dia anak Tuhan loh. Iya, tapi dia kata-katanya buaya. Tidak mau saya. Waduh. Betul-betul jangan mau kata Mbak gitu. Baik, seru ya malam ini. Walaupun dia anak Tuhan, tapi belum tentu hatinya seperti Tuhan. Maaf. Ya. Ini kalau misal Miss Ivy ini saya biar dekat sama istrinya buaya, boleh nggak? Istrinya buaya. Itu namanya bisa perang dunia kedua, Pak. Iya. Enggak, maksud saya begini. Saya memang bukan saya bertujuannya negatif ya. Istri saya sendiri kan tadi. Itu kalau memang Miss Eve mau bertukar atau berbicara tentang firman dengan istri saya, monggo, saya tidak ikut-ikut. Emang istri Bapak siapa Pak? Boleh dikenalin sama saya? Ini namanya istri saya Betty Handayani. Itu seorang murtadin yang
Nah, ini kesaksiannya malah jadi saya yang kesaksian ini. Istri saya itu seperti yang saya bilang tadi, kuasa doa. Saya berdoa supaya istri saya dijamah Tuhan sendiri, dan itu terjadi. Istri saya bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus, bukan pada saat dia tertidur. Berhadapan langsung pada saat dia sadar. Disitulah dia mau ikut Yesus. Saya sendiri juga luar biasa. Bersyukur Pak ya, istri Bapak ya udah ibaratnya udah pernah ketemu sama Tuhan Yesus langsung ya. Iya, makanya itu itu kan suatu harapan kami semua ya. Kita bisa saling menguatkan antara satu saudara-saudara seiman kita, atau mengajak orang yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus, dan itu sudah dilakukan istri saya dan saya. Waktu istri saya mengalami sakit, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa orang yang sudah mengenal Yesus tapi mengenalnya secara ragu-ragu, ada yang belum sama sekali. Sama sekali belum, kami harapkan, dan itu terjadi. Makanya itu Miss If, kalau berkenan nanti kalau melalui Bray aja, saya nggak meminta nomornya Miss If, nanti saya kirim nomor istri saya. Pak. Itu aja. Siap. Oke Pak. Boleh ya Bray? Boleh dong, boleh. Tapi jangan goda istri saya, Bray. Enggak lah. Aku mah tahu diri. Canda. Aku. Nanti Pak Bray godain saya aja, gak apa-apa. Kacau ini. Coba yang ini para berjun pakai beep ya. Beep gitu. Oke, terima kasih Pak Zerap. Wah, ini luar biasa ya, kita kesaksiannya santai ya, ketawa-ketawa, enggak apa-apa. Ini lebih enak, lebih enjoy gitu ya. Baik, sepertinya kita akan tiba di akhir acara karena waktu juga sudah lewat dari jam 8 dan kita nggak tahu ini acara berikutnya apa, buat persiapan aja. Dan ada kata-kata terakhir If buat kita, buat kami sini yang mendengarkan kesaksian If? Tidak ada sih Pak. Sudah cukup itu? Ya, sudah cukup. Baik. Baik rekan-rekan, sahabat, saudara, teman setia WAFM dimanapun berada, kita akan mengakhiri acara kesaksian Murtadin malam ini, dan nanti kita ketemu di minggu depan lagi, hari Selasa jam 7 malam. Dan sebelum kita akhiri, kita akan tutup dalam doa yang akan dibawakan oleh Saudari If. Silakan If. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur pada acara malam hari ini melalui kesaksianku, anakmu ini. Kami percaya dengan kesaksian anakmu ini. Banyak orang terberkati dan terpanggil dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, yang hanya ada padamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas semua berkat yang telah Engkau beri atas hidup kami sepanjang hari ini, atas kesehatan kami, atas kelancaran acara hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih If. Saya mengutip satu kitab sebelum kita akhiri, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari Selasa jam 7 malam dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda dan cerita-cerita unik lainnya. Tuhan berkati. Amin. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksiannya.
Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Ini sebuah rekor ya dapat dikatakan begitu ya. Mengalami perjalanan hidup yang unik ya. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan beliau. Saya sangat senang mendengarkan kesaksiannya karena dia penasaran gitu dengan kekristenan. Dia mendengarkan lagu lalu kemudian dia penasaran dengan lagu itu, dan akhirnya ya dengan berjalannya waktu dia percaya kepada Yesus gitu. Teman-teman sekalian, ini mujizat ya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia yang menolong dia, tidak, tapi ini karena Roh Kudus ya yang menggerakkan hatinya, menginsafkan dia sehingga dia percaya kepada Yesus Kristus. Ini kesaksian yang luar biasa, karena kalau kita berbicara tentang lagu rohani, setiap bulan Desember di mall-mall juga lagu rohani itu dibuka, dinyanyikan di mall-mall. Tapi juga toh masih banyak orang yang nggak percaya gitu kan. Jadi kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk kemudian percaya kepada Kristus, maka tentu saja tidaklah terjadi hanya dengan sekedar lagu lalu murtad kan, agak sedikit ini kan. Tapi ya itulah yang terjadi teman-teman ya. Tuhan bisa bekerja lewat cara apapun, dan itulah mengapa kita diajarkan untuk menjadi berkat di mana kita berada. Kadang-kadang kan hal-hal kecil yang kita lakukan gitu ya, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan dalam perkataan, pikiran, tindakan kita. Ya, mungkin saat itu juga ketika orang mendengarkan kita, ketika orang melihat kita, mungkin saat itu juga mereka tidak akan langsung percaya kepada Kristus gitu kan. Tetapi kita tidak tahu lewat perkataan, lewat tindakan kita yang baik, yang berkarakter Kristus itu, Tuhan bekerja lewat itu dan mengubahkan orang untuk percaya kepada Kristus. Nah, mungkin pencipta lagu itu teman-teman yang didengarkan oleh beliau ya, dia tidak pernah menyangka akan hari ini ada orang yang percaya kepada Kristus lewat lagu dia gitu kan. Dia hanya memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia menjadi berkat buat orang lain lewat lagu-lagunya, dan terbukti ya dia bisa mendapatkan hasilnya, ada buah daripada yang dia lakukan itu. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen teman-teman, kita diajarkan untuk hidup berkarakter Kristus. Apa sih karakter-karakter Kristus yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita? Banyak teman-teman, tetapi khususnya mungkin yang paling saya tekankan adalah bagaimana kita bersikap terhadap orang yang menyakiti kita. Itulah hal yang paling puncak daripada karakter Kristus yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Bayangkan ketika Kristus dia disalib di atas kayu salib itu, dia masih berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita ada di posisi Kristus, mungkin perkataan kita sudah berbeda lagi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam sejarah mencatat bahwa penyaliban yang terjadi di zaman Romawi itu kan bukan hanya Yesus, tetapi ada banyak orang sebelum Kristus, bahkan sesudah Kristus yang disalib akibat dari pelanggaran dan hal kejahatan yang mereka lakukan. Dan dari banyak tulisan sejarah menyaksikan bahwa orang-orang yang disalib itu yang mereka maki, mereka mengutuk, semua sumpah serapah mereka keluarkan dari mulut mereka terhadap orang-orang yang menyalibkan mereka. Nah, dari sekian banyak orang yang melakukan hal seperti itu, Kristus memberikan pembeda di mana dia tidak mengutuk, ya, dia tidak melakukan sumpah serapah, tetapi dia memberkati. Nah, itulah sebabnya di dalam ajaran-ajarannya ketika ada orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Tuhan juga mengajarkan kepada kita ketika ada orang yang menganiaya kamu, jangan mengutuk tapi berkati. Nah, jadi tindakan-tindakan seperti itu berdampak teman-teman. Itulah mengapa Kristus itu menekankan untuk kita berkarakter seperti dia. Ya. Karena hidup seperti itu, itulah hidup yang berdampak. Itulah hidup yang berarti. Itulah hidup yang justru kita menjadi contoh, kita menjadi teladan di mana kita berada. Dan tindakan-tindakan seperti itu kan kita tidak pernah tahu pada akhirnya bisa membuahkan hasil. Hasil yang saya maksud itu bukan kita dapat uang apa segala, bukan. Tetapi hasil yang saya maksud adalah ada orang yang kemudian diberkati dari sikap kita, sikap hidup kita yang membawa mereka pada keselamatan, membawa mereka kepada iman kepada Kristus. Kita mungkin tidak pernah menyangka akan hal seperti itu teman-teman. Tetapi itu terjadi hari ini. Ya.
Jadi kita sebagai orang Kristen, mungkin dalam diskusi-diskusi lintas agama yang terjadi di media sosial, di Zoom, di live, TikTok dan lain sebagainya, ya saya juga melihat beberapa orang Kristen sampai marah, mengutuk. Ya itu manusiawi, saya juga tidak lalu bilang itu memang itu salah pada satu sisinya. Cuma saya tidak punya hak juga untuk mengatakan kamu nggak usah berdebat lagi karena begini, nggak juga gitu. Itu manusiawi, normal-normal aja. Manusia kan bisa hari demi hari untuk bisa berubah. Tetapi apakah itu benar? Tidak benar sama sekali. Tetapi apakah itu saya punya hak untuk mengatakan dia tidak pantas di hadapan Tuhan? Tidak juga gitu. Ya mungkin yang saya bisa ajarkan adalah kita lebih sabar lagi aja gitu ya. Karena memang pada kenyataannya kita ini adalah domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala, sehingga orang-orang luar itu ya akan merasa mereka lebih superior dibandingkan kita gitu ya. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu yang nggak pikir panjang lagi gitu kan. Karena karakter Kristus itu nggak ada dalam diri mereka, teman-teman. Sehingga mempertimbangkan segala sesuatu untuk dilakukan yang agak kurang gitu loh. Ya. Bayangkan di Indonesia sendiri saja yang katanya menerima perbedaan agama lain sebagainya, yang terjadi adalah justru gereja banyak ditolak, rumah ibadah banyak dilarang untuk berdiri, orang-orang sedang ibadah diusir dan sebagainya. Itu adalah bukti dari domba yang diutus di tengah-tengah serigala, di mana yang serigala ini merasa superior, teman-teman. Apalah domba itu gitu loh. Tetapi jangan salah bahwa gembala kita itu adalah Yesus Kristus. Jadi kenapa Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Berbahagialah kamu karena dianiaya atas namaku, kata Kristus. Ya, kenapa? Karena pembalasan itu haknya dia, bukan haknya kita gitu loh. Ya, kita diancam, kita mau di ini itu kan. Nah, pembalasan itu bukan di pihak kita tapi di pihak Tuhan. Itulah sebabnya ketika Paulus itu ditangkap oleh Tuhan ya untuk menjadi rasul. Di situ ada perkataan Yesus yang sangat luar biasa ya. Mengapa engkau menganiaya aku? Ya, perkataan Yesus ini kalau kita memahaminya secara baik sebagai orang Kristen hari ini, penganiayaan terhadap orang Kristen itu sama dengan penganiayaan kepada Kristus. Itulah sebabnya Kristus bilang jangan membalas kejahatan karena itu bukan hak kita. Kamu dianiaya, memang secara fisik kamu dianiaya, tetapi sebetulnya yang dianiaya itu adalah aku. Maka yang patut membalas itu adalah aku. Nah, itulah sebabnya Kristus itu berjumpa dengan Paulus dan dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan menganiaya umatku. Karena penganiayaan terhadap umat Kristus atau pengikut Kristus sama aja dengan penganiayaan kepada Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen ya harus menyadari akan hal itu. Dan semua tindakan-tindakan seperti itu adalah cara hidup yang berdampak, cara hidup yang baik. Kadang-kadang kan kita ini gini loh teman-teman ya, yang mungkin agak sedikit miris terjadi hari-hari ini di gereja, di hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk mengajar gitu loh, mengajar dengan berbagai teori, terutama dalam pelayanan kita memberitakan Injil bla 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 kita beri. Apakah itu salah? Tidak sama sekali. Tetapi kita lupa bagaimana kita berdampak. Ya, kita sering melupakan ini gitu loh, kita berdampak. Bayangkan Kristus zaman dulu ketika dia memberitakan Injil, dia itu menjadi berdampak itu dia tidak pernah nomor dua kan teman-teman. Injil dan hidup yang berdampak itu adalah sebagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan ya, saling keterkaitan teman-teman. Jadi ada lembaga-lembaga lah yang mengatakan ketemu orang hari ini kita beritakan firman berapa orang itu. Saya agak kurang setuju hal-hal demikian. Justru semakin Indonesia ini kan isu tentang agama kan begitu luar biasa gitu. Dan kita kalau datang berbicara tentang agama kepada orang yang baru kita jumpai dan sebagainya, ya itu adalah perkara yang justru menimbulkan perpecahan lebih jauh lagi. Ya kan, kita malah dimusuhi dan lain sebagainya. Artinya saya sering berkata, melakukan tindakan seperti itu malah kita sedang menciptakan musuh baru. Bagaimana kalau kita berdampak? Mungkin untuk mencapai hasilnya ya bukan hari itu juga gitu loh. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, itulah proses teman-teman. Kadang-kadang kan orang-orang ini kan nggak suka namanya proses, maunya instan ya. Mungkin karena mereka hidup
di zaman yang serba instan ini, jadi semua hal harus diinstankan gitu ya. Saya kurang setuju hal seperti itu. Berdampak itu sangat penting di mana kita berada, teman-teman ya. Berdampak kepada orang, baik lewat perkataan kita, tindakan nyata kita. Ketika ada orang yang membutuhkan, bagaimana sikap kita? Sekalipun memang pada akhirnya dia tidak percaya kepada Kristus, kan bukan kita yang rugi. Kita juga tetap beruntung karena kita melaksanakan perintah Tuhan. Urusan orang percaya apa tidak kan bukan urusan dari kita. Urusan kita adalah menyampaikan saja. Tapi yang membolak-balikan hati kan bukan kita, tapi Tuhan. Yang bisa mengubah pikiran orang lain kan bukan kita, tapi Tuhan. Jadi sebetulnya teman-teman, berdampak itu adalah sesuatu yang sangat-sangat prioritas dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, itu yang paling nomor satu. Yang lainnya itu mengikutinya dengan sendirinya. Ya, jadi teman-teman sekalian, dari murtadin ini yang kemudian murtad percaya kepada Kristus ya, dan pada akhirnya sekarang telah menjadi bagian di dalam kekristenan, adalah contoh nyata tentang hidup yang berdampak. Maka kita pun juga harus hidup berdampak lewat perkataan, perilaku kita, dan apapun juga yang kita lakukan. Oke teman-temannya, demikianlah mungkin sedikit dari apa yang saya sampaikan. Maafkan karena mungkin terlalu lama. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, ya mari teman-teman simak firman Tuhan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.
Thank you.